Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan satu topik yang hangat dibicarakan tengah masyarakat, yaitu tentang hutang luar negeri. Berapa sebenarnya total utang luar negeri Indonesia? Sekarang sudah mencapai 387,6 miliar US dollar. Kalau kita kaitkan dengan kurs yang berlaku sekarang, nilai rupiahnya sudah mencapai sekitar 5.500 triliun rupiah. Dan sebenarnya siapa saja sih negara-negara yang memberikan hutang kepada Indonesia? Totalnya kira-kira ada sekitar 15 negara dan ada 5 lembaga keuangan dunia. Kalau kita lihat, yang paling besar diantaranya adalah Amerika, memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 17,2 miliar, Cina 17,3, Jepang 39,7, dan Hong Kong 15,3 miliar, Singapura yang paling besar yaitu sekitar 62 miliar US dollar. Dan kemana sebenarnya pinjaman luar negeri ini disalurkan? Hampir di seluruh sektor sebenarnya. Dan karena hampir di seluruh sektor, oleh karena itu Indonesia harus membuat satu aturan-aturan yang membuat sektor-sektor ini menarik bagi para investor. Dan aturan itu ditentukan dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga itu bisa menarik para investor. Dan kemudian, apakah hutang ini bisa berakhir? Kalau kita lihat, setiap tahun Indonesia harus bayar hutang. Dan tiap bayar hutangnya itu harus terus meningkat. Karena memang jumlah pinjaman itu pun meningkat. Ditambah lagi dengan defisit yang terjadi sepanjang tahun. Dan defisit ini juga harus ditutupi dengan hutang. Berikutnya lagi bahwa ternyata dalam perjalanan tahun sampai akhir tahun ini, hutang Indonesia juga terus meningkat. Yang sampai akhirnya di 387,6 miliar US dollar. Lalu kalau gitu apa masalahnya? Masalah yang pertama adalah bahwa hutang Indonesia yang segitu banyaknya masih dianggap lebih kecil daripada Undang-Undang Keuangan Negara di mana dibatasi hanya maksimum 60%. Sementara hutang Indonesia sekarang baru mencapai 36,9%. Jadi dianggap nggak masalah. Masalahnya bukan di situnya, tapi masalahnya adalah jumlah hutang yang harus dikembalikan. Dan dikembalikan nggak bisa berdasarkan PDB, tapi berdasarkan APBN yang dibuat setiap tahun. Yang dimana setiap tahun APBN harus membayar hutang, dan membayar hutangnya ini juga bisa jadi menghambat pertumbuhan karena bayar utang terus. Yang berikutnya, masalah berikutnya adalah bahwa utang luar negeri juga bisa jadi beban rakyat. Kenapa? Karena utang luar negeri atau penerimaan APBN itu mayoritas berdasarkan atau diambil dari pajak. Dan pajak itu diambil dari masyarakat. Dan itu menjadi beban masyarakat. Dan yang berikutnya lagi adalah asumsi-asumsi yang dipakai oleh negara ini untuk melihat atau membuat APBN atau melihat pertumbuhan ekonomi menggunakan asumsi-asumsi dasar yang itu sangat rentan terhadap perubahan. Salah contohnya misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, harga minyak. Contoh kerentanan yang pertama adalah di mana pertumbuhan ekonomi sektor real itu tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi sektor non-real. Padahal pertumbuhan ekonomi sektor non-real itu luar biasa angkanya. Pada saat misalnya contoh 24 Mei tahun 2019 saja terjadi volume transaksi sekitar 15 miliar lembar saham yang nilainya mencapai 7.500 triliun. Dan ini sektor non-real. Tapi tidak terlalu bisa mendukung pertumbuhan sektor real. Dan kalaupun ada pertumbuhan sektor real, itu kebanyakan dibiayai oleh perbankan atau kredit perbankan, yang mana kalau kita lihat per Desember 2018, kredit perbankan kepada seluruh industri di Indonesia itu sudah mencapai 7.800 triliun rupiah. Artinya itu adalah pinjaman kredit yang harus dibayar bunganya. Dan ini sangat ironis. Rentan yang kedua adalah acuannya, salah satu indikatornya adalah nilai tukar, nilai kurs rupiah. Kita tahu bahwa kurs rupiah itu selalu bergejolak. Kalau terjadi gejolak terhadap kurs rupiah, itu akan berpengaruh kepada hutang luar negeri Indonesia. Kalau misalnya naik misalnya sampai 15.000 per dolar, maka itu akan meningkatkan hutang luar negeri Indonesia. Kerentanan yang ketiga di mana berdasarkan harga minyak. Kita pun tahu bahwa harga minyak itu juga bergejolak. Dan itu gejolaknya harga minyak akan berpengaruh kepada penerimaan Indonesia dari jual minyaknya.
berpengaruhnya hasil jual minyak itu akan berpengaruh kepada pemasukan dan akan berpengaruh juga kepada hutang. Rentan yang keempat, di mana suku bunga contohnya suku bunga di Amerika, The Fed, itu ternyata mempengaruhi surat berharga nasional, yang mana kalau terjadi kenaikan suku bunga The Fed, maka Indonesia harus membuat perubahan terhadap yield dari SBN atau janji memberikan keuntungan sehingga bisa menarik para investor. Ini kerentanan-kerentanan yang terjadi dan itu berpengaruh kepada penerimaan Indonesia. Oleh karena itu bisa kita simpulkan sekarang, yaitu di mana hutang luar negeri Indonesia ini sekarang sudah masuk ke dalam yang disebut vicious cycle, yaitu lingkaran setan, di mana memaksa Indonesia untuk terus berhutang kepada luar negeri. Yang berikutnya, hutang luar negeri itu mayoritas diambil berdasarkan penerimaan pajak, mayoritas dari pajak, dan pajak itu diambil dari masyarakat. Yang ketiga, asumsi-asumsi yang dipakai yang itu mengandung kerentanan, maka ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa lemahnya sistem ekonomi.